Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam Info Ngobras. Sahabat Ngobras, kali ini kita bertemu dan mencoba untuk men-share tentang bagaimana sebenarnya fenomena kafe dan kopi di Lampung. Nah, seperti pada umumnya, sebagian masyarakat di perkotaan sekarang juga punya tren ya. Tren bagaimana mereka bisa menikmati kopi di tempat-tempat yang sangat representatif. Karena ini juga bagian dari upaya untuk meningkatkan status sosial. Nah, yang menjadi penting dan menarik adalah bahwa Lampung merupakan salah satu penghasil kopi robusta terbesar di Indonesia. Jadi kecenderungannya adalah kopi-kopi di dataran tinggi, karena kita punya di beberapa kabupaten baik di Lampung Barat dan Tanggamus itu merupakan penghasil robusta di dataran tinggi. Nah, setidaknya Lampung punya 160.000 hektar kebun kopi, perkebunan kopi yang dikelola oleh masyarakat dengan produktivitas yang mencapai 100 sampai 200 ribu ton per tahun, dan ini juga menjadi sebuah potensi yang sangat besar untuk Provinsi Lampung. Nah, hal yang menarik sebenarnya ketika kita bicara tentang kopi adalah ada kecenderungan bahwa perkebunan kopi kita semakin berkurang karena dialihfungsikan lahan, ada juga yang mulai dia menjadi kebun tua yang tidak terawat. Sementara di perkotaan pemanfaatan produk kopinya sendiri itu semakin bertumbuh di tempat-tempat berupa kafe ya, kafe-kafe yang sekarang sangat menjamur dan banyak sekali. Nah, ada hal penting juga ketika kita bicara tentang bagaimana Provinsi Lampung yang didukung oleh Tanggamus, Lampung Barat dan juga Lampung Utara sebagai tiga besar produsen kopi di Lampung. Ini juga menjadi sebuah perhatian yang besar bagaimana ketika kita bicara tentang kesejahteraan masyarakat petani kopinya sendiri. Diyakini atau tidak, sebenarnya ada problem besar ketika kita bicara tentang petani kopi yang mereka melakukan pengelolaan pemanfaatan lahannya untuk ditanami kopi dengan produktivitas yang cukup tinggi, setidaknya 1 sampai 2 ton per hektarnya, dan ini menghasilkan cukup finansial yang besar ya. Karena kalau kita lihat dari hasil kopi, panenan kopi ya, kopi yang standar seperti itu udah 15.000 sampai 20.000. Sementara yang premium itu antara 30.000 sampai 40.000 rupiah. Nah, ada hal yang menarik sebenarnya ketika kita bicara Lampung sebagai daerah produsen kopi terbesar di Indonesia. Ternyata masyarakatnya sendiri tidak punya budaya kopi yang kuat. Seperti mungkin teman-teman kita yang ada di Aceh atau di Sumatera Utara ya, di Medan, itu ada budaya kopi yang luar biasa gitu. Bagaimana sebenarnya kopi itu menjadi sebuah pilihan untuk disantap atau diminum di pagi hari. Dan itu menjadi sebuah rutinitas gitu, tidak menjadi sebuah tren, tapi itu menjadi kebutuhan-kebutuhan dasar yang dilakukan setiap harinya. Nah, ada yang menarik mengapa saya ingin mengangkat bahwa fenomena kafe dan kopi ini di Lampung, karena kafe itu sekarang menjadi sebuah pilihan usaha kuliner yang memanfaatkan tren budaya masyarakat yang sering nongkrong-nongkrong, ngobrol gitu ya, dengan ngopi. Apalagi sekarang musim hujan seperti ini, banyak orang yang selalu ingin mengatakan bahwa wah, kalau hujan kayak gini enak juga nih ngopi sambil makan pisang atau makan gorengan lainnya gitu. Nah, budaya mengopi di kafe ini juga menjadi sebuah peluang besar untuk para pengusaha kuliner yang mestinya memang dia berimbas terhadap para petani kopi gitu. Artinya juga yang diharapkan bagaimana ada relasi hubungan yang baik antara pengusaha kafe-kafe yang memanfaatkan produk kopi dengan para petani-petani kopi. Karena ketika bicara tentang kafe, kita akan bicara juga soal kualitas, bagaimana mengelola kopi itu menjadi minuman yang menarik oleh barista-barista ya. Karena ada tuntutan juga ketika bicara tentang kopi, kualitas kopinya saat panen, saat penjemburan, mungkin ada roastingnya juga, itu menjadi pilihan-pilihan yang dilakukan untuk memberikan sebuah
kualitas minuman kopi yang baik. Nah, ini yang belum terjalin dengan baik, walaupun sebenarnya ada sebagian kafe-kafe yang sudah melakukan pembinaan terhadap petani-petani kopi yang ada di Provinsi Lampung ini. Artinya mereka melakukan kerjasama untuk bagaimana menghasilkan biji-biji kopi yang berkualitas. Tidak hanya sekadar untuk dipakai di kafe-kafe atau di konsumsi oleh masyarakat umum, tapi sebagian juga itu menjadi upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani dengan membuat peluang besar mungkin mengekspor produk-produk kopinya ke luar daerah Lampung ataupun ke luar negeri. Nah, ini yang memang harus dilakukan. Nah, hal yang menarik yang lainnya yang perlu kita siasati juga ketika kita bicara bahwa Lampung merupakan daerah kopi yang terbesar dengan notabene produktivitasnya luar biasa gitu. Tapi kita minum kopi di kafe-kafe itu dengan biaya yang cukup tinggi gitu. Terlepas bahwa memang ada layanan ataupun servis dari baristanya, tapi sebagian orang masih ada yang mengeluhkan bahwa kopi kita kok terasa mahal sekali gitu ya. Setidaknya hampir 20 sampai 30 ribu itu satu gelas kita bisa minum di kafe-kafe. Sementara di emperan atau di warung-warung biasa kita bisa dapatkan itu antara 3.000 sampai 5.000. Walaupun sebenarnya dari sisi kualitas penikmat kopi ini memang jelas-jelas berbeda. Nah, ini juga sebenarnya menjadi sebuah peluang bagaimana pertumbuhan kafe-kafe yang ada di Lampung itu juga sebenarnya diharapkan bisa memberikan kontribusi positif terhadap para petani, sehingga petani-petani juga menjadi lebih aware untuk menjaga lingkungan dan juga untuk menjaga kualitas dari panenan kopi mereka sendiri. Karena kita berharap bahwa ke depan kopi Lampung ini juga akan menjadi sebuah sumber produktivitas yang tinggi tapi diikuti dengan kualitas yang baik. Artinya kita ingin hulu hilirnya itu mendapatkan manfaat besar dari produksi kopi ini sendiri. Ini yang menjadi kegelisahan saya untuk men-share tentang bagaimana sebenarnya kita Provinsi Lampung yang punya kopi yang luar biasa, mengkampanyekan kopi sampai Jumat minum kopi, ada festival kopi, semua dipromosikan untuk bagaimana sebenarnya orang mempunyai kebiasaan untuk mengopi itu sendiri. Tetapi memang layanan yang harus diberikan juga harus seimbang gitu. Kalau misalnya kita punya produk kopi banyak tapi harganya masih tinggi, itu juga akan membatasi orang untuk mengkonsumsi atau menikmati kopi. Nah, yang menarik bahwa kopi menjadi sebuah tren, bagaimana orang bisa mengatakan bahwa oke, kita ngobrol sambil ngopi, oke, kita kumpul di kafe ini, kafe itu. Nah, tapi persoalannya bahwa ternyata masyarakat kita belum punya budaya ngopi yang baik. Perginya ke kafe tapi minumnya jus. Perginya ke kafe tapi minumnya minum-minuman kaleng gitu. Jadi ini fenomena yang menarik bahwa satu sisi kopi itu makin dinikmati, punya nilai jual semakin tinggi, dan ilustrasinya gampang sekali ya. Kalau misalnya yang kopi premium itu 30 sampai 45 ribu, kita minum espresso itu satu gelas kecil yang notabene cuma digunakan mungkin 30 sampai 40 gram itu sudah 20 ribu sampai 30 ribu. Artinya hampir 100% ya itu dimanfaatkan, walaupun memang serapannya untuk kafe itu tidak terlalu besar. Tapi artinya ini menjadi bagian bahwa kopi itu punya nilai jual yang tinggi ketika pemasaran, pengelolaan kopi itu sendiri dilakukan dengan baik dan hulu hilirnya itu dibangun dengan baik. Nah, yang terpenting lagi bahwa kebijakan dari pemerintah daerah juga harus bisa melindungi hak-hak para petani kopi untuk mendapatkan produk kopinya sebagai suatu upaya peningkatan kesejahteraan dan juga mensupport pengembangan UMKM ya, sebagian dari kreativitas teman-teman, banyak teman-teman mahasiswa atau anak-anak muda yang sekarang
berkembang itu mengembangkan kuliner di kafe-kafe. Nah, ini fenomena yang menarik menurut saya, menjadi sebuah pemikiran yang harus dilakukan bahwa kita masyarakat Lampung juga harus bisa memanfaatkan produk kopi lokal kita. Jadi akan aneh kalau sebagian dari masyarakat kita mengatakan bahwa kopi kita tuh ya produksinya banyak tapi kualitasnya nggak bagus. Saya lebih suka Arabica yang dari Aceh atau dari Medan gitu. Nah, ini fenomena yang juga harus dibangun kembali bahwa kopi lokal kita adalah kopi yang memang betul-betul mempunyai kualitas yang baik. Bagaimana kita mengatakan bahwa kualitas kopi kita adalah kualitas baik? Ya, kita harus belajar bagaimana juga menikmati kopi dengan baik dan benar. Ini yang menjadi penting. Ada kopi jagung, ada kopi murni, ada kopi-kopi lainnya gitu. Nah, inilah yang mungkin menjadi sebuah pemikiran-pemikiran ke depan bahwa kopi Lampung harus menjadi tuan rumah di daerahnya sendiri. Dan para pemanfaat produk kopi harus bisa memberikan sharing untuk saling mendukung mengembangkan para petani, para pedagang kopinya, para pemilik jasa kuliner, sehingga memang hulu hilir dari pengelolaan kopi ini akan semakin baik. Nah, mungkin sebagai ilustrasi saya ingin menunjukkan juga bahwa Lampung itu punya kafe-kafe yang luar biasa yang menikmati cara menikmati kopi di tempat-tempat yang baik ya. Nah, ini kalau kita lihat ada beberapa tempat. Jadi memang kalau udah ke kafe itu pilihannya adalah suasana yang dipilih, makanan yang enak, minuman yang berkualitas, dan itu memang masing-masing orang punya pilihan-pilihan tersendiri. Artinya kalau kita lihat bahwa kita punya kebun kopi yang 160.000 hektar itu di Lampung, biji-bijinya itu tidak hanya saja dimanfaatkan di Lampung tapi juga diekspor, dan sebagian kecil juga itu dimanfaatkan untuk kebutuhan kafe-kafe. Dan saya melihatnya bahwa kafe-kafe ini tumbuh dan berkembang sebagai salah satu sarana untuk bagaimana sebenarnya menumbuhkan kembali kecintaan masyarakat terhadap kopi-kopi lokal di Provinsi Lampung. Nah, ini Sobat Ngobras, beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bagaimana fenomena kafe dan kopi Lampung ini juga menjadi sebuah pemikiran kita bersama, menjadi sebuah inspirasi bahwa tumbuh kembangnya produk kopi di Lampung itu sangat bergantung bagaimana pemerintah daerah, para pengusaha kopi, para petani kopi itu bisa bekerja sama untuk menjaga kualitas dan meningkatkan produktivitasnya untuk di masa-masa yang akan datang. Baik, sahabat Ngobras, mungkin itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita nanti juga bisa mendiskusikan lebih jauh tentang bagaimana sebenarnya keberadaan kafe-kafe dan kopi Lampung di masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.